Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Tuhan ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran produk kreatif kewirausahaan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya bagusnya kita berdoa dulu ya. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik ya. Ya, Ibu persilakan satu orang siswa untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Jadi sebelum kita mulai proses belajar kita pada saat ini, ada baiknya ketika kita minta pertolongan Tuhan melalui doa kita semua berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga, sebab terima kasih dan penyertaan-Mu yang selalu senantiasa kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Adalah ada Tuhan boleh mempertemukan kami di tempat ini dalam rangka kami akan melakukan proses ajar mengajar. Tapi sebelum kami memulai itu Tuhan, kami minta pertolongan-Mu sehingga apa yang kami pelajari pada saat ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi dapat kami pahami, mengerti, terlebih dapat kami praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami pun juga mendoakan akan guru yang akan mengajar kami, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga ia dapat mengajar kami dengan baik. Kami pun juga mendoakan akan teman-teman kami yang belum bisa hadir pada saat ini, kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan ingatkan, sehingga sekali waktu kami dapat berkumpul dengan waktu dan tempat yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang disambut dan disempurnakan, karena kami berdoa kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes. Terima kasih. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, Bu. Ya, terima kasih karena sudah semua boleh hadir pada pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita saat ini yaitu analisis peluang usaha, ya. Tapi sebelum kita lanjut, di sini ada Ibu sudah siapkan gambar 1 sampai 7. Nah, sebelum kita masuk, Ibu montok dulu bagaimana kira-kira perasaan kalian saat ini. Nah, apakah ada yang perasaannya saat ini ada di nomor 1 atau di nomor 7 atau ada yang di nomor 5? Nah, kira-kira perasaan kalian ini seperti apa saat ini? Nomor 5. Ya, Bu. Tidak ada yang di nomor 1 kan? Tidak ada. Siapa? Farel. Nah, kalau Farel, kalau Ibu lihat ada di nomor 1, cuci muka dulu ya? Tidak. Berarti semua ada tapi tidak terpaksa kan memilih nomor 5? Tidak. Tidak ya? Jangan sampai karena takut pilihnya nomor 5. Padahal perasaannya itu ada di nomor 6. Ada di nomor 4. Karena lagi galau atau lagi punya masalah, tapi terpaksa akhirnya memilih di nomor 5. Tapi Ibu bersyukur kalau kalian semua ada di posisi nomor 5. Kita bisa lihat sendiri bagaimana semangatnya gambar yang ada di nomor 5. Oke, kalau begitu Ibu mau lihat kira-kira bagaimana semangatnya nomor 5. Iya, Ibu mau lihat bagaimana caranya semangat, Riana. Tapi kompak. Kalau bisa semangat, itu tidak semangat itu. Berarti ada di posisi berapa itu? Mungkin ada di posisi nomor 2. Jadi Ibu mau lihat 1 kali saja. Semuanya bilang semangat mengikuti gambar yang ada di nomor 5. Coba 1, 2, 3. Semangat. Betul, berarti semangat sekali memang ya. Kalau dilihat dari nomor 5, semoga juga pada saat menerima materi nanti semangatnya juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, adapun kompetensi dasar kita hari ini, yang pertama apa? Menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. 4.2 Menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. 3.2 menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Dan yang kedua, menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Siswa mampu menjelaskan pengertian peluang usaha. Siswa mampu mengidentifikasi peluang usaha. Siswa mampu menganalisis peluang usaha
merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ketika kalian sudah menguasai dari ketiga ini, artinya pembelajaran yang kita inginkan itu sudah kita capai ya. Jadi diingat baik-baik. Yang pertama itu pengertian peluang usaha. Yang kedua, mengidentifikasi peluang usaha. Dan yang ketiga, menganalisis peluang usaha berdasarkan produk barang jasa. Nah, ketika ketiga ini sudah kalian tahu, kalian pahami, artinya tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini boleh dikatakan berhasil. Oke, lanjut. Di sini ada 3 gambar. Kalau ada yang mau ketawa, ketawa dulu. Kalau ada yang mau lucu dilihat. Nah, kalau tidak ada, kita ibu yang bertanya ya. Kayak Neni. Wah, masa masih mengompol sampai sekarang. Oke, jadi mungkin masalah yang ibu sajikan ini atau gambar yang ibu sajikan ini masih jadi ini kita kategorikan sebagai masalah ya. Nah, dan ini mungkin masih sering kita alami sampai saat ini, kecuali mungkin mengompol ya, itu kan tidak mungkin lagi ya. Nah, jadi yang pertama itu ada mengompol, kemudian jerawat, kemudian ketombe. Nah, mungkin yang paling familiar yang kita lihat itu ada di gambar kedua, jerawat dan ketombe. Ini kan masalah ya, masalah. Kemudian yang pertama juga mengompol, itu juga masalah yang sering dialami oleh masyarakat yang ada di mungkin yang ada di Indonesia kalau dikategorikan seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang sudah diingat ya masalah yang di awal? Ya, oke. Nah, sekarang berdasarkan gambar yang sudah diamati, kira-kira apa hubungannya dengan materi kita saat ini, pola usaha? Kenapa ibu munculkan sebuah masalah? Sementara yang kita bahas hari ini adalah analisis peluang usaha. Kira-kira menurut kalian kenapa bisa masalah yang di awal yang berjerawat, berketombe bisa berhubungan dengan peluang usaha? Ada yang bisa? Oke, Adel. Jadi menurut saya Bu, gambar yang Ibu sajikan adalah masalah yang dialami oleh masyarakat, kemudian dikaitkan dengan materi peluang usaha. Adalah masalah dari gambar yang disajikan bisa memunculkan sebuah peluang usaha. Oke. Jadi menurut Adel, masalah yang Ibu yang munculkan bisa masalah yang dialami oleh masyarakat bisa memunculkan sebuah peluang usaha. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain selain Adel? Nah, kalau ada silakan berdiri. Ada? Tidak ada ya? Oke. Jadi semoga apa yang disampaikan Adel kalian juga bisa pahami. Nah, kita bahas lebih jauh. Perhatikan di sini. Jadi ada masalah, ada apa? Ide bisnis. Kemudian peluang usaha. Oke. Jadi kita pilih salah satu masalah yang Ibu sajikan di awal, yaitu masalah yang sering dialami oleh anak-anak ya atau bayi, yaitu mengompol. Nah, dari masalah ini ternyata seseorang bisa berpikir dari masalah ini bisa dicarikan solusinya, ya. Masalah, kalau ada masalah kan pasti dicarikan solusi. Nah, seseorang berpikir ketika menemukan solusi itu dia menjadikan sebagai sebuah ide bisnis, ya. Jadi masalah itu, oh solusinya begini, oh ternyata ini bisa saya gunakan sebagai sebuah ide bisnis. Nah, dari idenya itu dia berpikir saya bisa membuat apa? Popok atau pampers ya, yaitu bisa dari plastik dan dari kertas. Itu ide yang ditemukan. Jadi dia berpikir untuk bisa mengatasi masalah di awal ini, saya bisa membuat popok dari plastik, popok dari kertas, ya. Kemudian dari idenya ini dikembangkan menjadi sebuah peluang usaha. Nah, dari peluang usaha ini muncullah dua produk, ya. Ibu sengaja memunculkan produk-produk yang memang sudah lama, yang sudah sering kita lihat, karena itu akan lebih memudahkan kalian untuk berpikir, oh ternyata
untuk memunculkan ini ternyata seseorang harus memiliki ide terlebih dahulu, atau kemudian ada masalah dulu sampai bisa dibuatlah Marys dan Sweety. Jadi itu tujuannya. Jadi ibu sengaja mengambil contoh yang memang sudah tidak asing untuk kalian supaya langsung dipahami. Oh ternyata peluang usaha ini, Marys dan Sweety ini berawal dari masalah yang dialami oleh masyarakat. Jadi sudah paham sampai di sini? Ya, Bu. Jadi sudah tahu dari masalah dicarikan solusinya, kemudian solusi dijadikan ide bisnis, kemudian berpikir kira-kira apa yang akan saya buat, kemudian muncullah sebuah ide membuat popok dari plastik, popok dari kertas, kemudian dikembangkan menjadi sebuah peluang usaha. Jadi kita juga bisa lihat gambar anak kecil ini. Nah, dia sudah merasa nyaman. Karena kalau misalnya bayangkan kalau bagaimana repotnya orang tua, bagaimana tidak nyamannya bayi kecil kalau tidak ada popok dalam satu hari itu bisa buang air kecil, buang air besar berapa kali memangnya. Jadi itu bisa membantu mengatasi masalah yang ada. Oke, nah sebelum kita lanjut, kalau memang sudah paham kan? Ya, Bu. Nah, siapa yang bisa ulang apa yang itu tadi sampaikan? Oke, Eca, kita lihat ya. Dari masalah ini, orang bisa mendapatkan sebuah ide, dan dari ide tersebut memunculkan sebuah peluang usaha. Ya, dari ide bisa memunculkan peluang usaha, betul. Jadi memang dari masalah, kemudian dimunculkan sebuah ide bisnis, kemudian menjadi peluang usaha. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan. Jadi apa bedanya ide bisnis dan peluang usaha? Kita bahas ya. Nah, mari kita cari tahu sama-sama. Di sini ada masalah dan ide bisnis. Nah, jadi kan pertanyaannya, apa perbedaan masalah dan ide bisnis, ya kan? Nah, kita bisa lihat. Siapa yang bisa baca? Ya, baca pengertian masalah. Masalah adalah kesengajaan atau kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Masalah adalah Oke, kita di masalah dulu ya. Jadi masalah adalah kesenjangan atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan ya. Jadi ya, di sini saja ternyata berharap itu tidak bagus ya. Karena kadang diberi harapan ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Akhirnya kecewa. Itu contohnya ya. Nah, saya kira kalau kita bahas masalah, saya kira tidak asing lagi untuk kalian. Karena kalian pun sering mengalami sebuah masalah. Tapi Ibu mau tanya, kira-kira masalah yang pernah kalian alami pernah tidak memunculkan sebuah ide? Tidak ada. Oh, ada jalan keluarnya. Bisa tidak memunculkan sebuah ide peluang usaha? Padahal bisa loh. Kalau tiba-tiba masalahnya begini, masalahnya tidak punya uang jajan, ya kan? Kalau pas minta sama orang tua tidak dikasih. Aduh, bagaimana ini caranya supaya saya bisa tetap dapat uang jajan, menghasilkan uang sendiri, ya kan? Bisa minta modal sama orang tua 100.000. Buatlah pisang goreng, bakwan dibawa ke sekolah dijual. Tapi pasti pada gengsi-gengsi kan? Padahal itu sebuah peluang, bisa dititip di kantin, bisa sudah ditanya, memang temannya besok saya mau berjualan, ada yang mau pesan, kan itu bisa, ya kan? Nah itu contohnya masalah bisa memunculkan sebuah peluang usaha. Kemudian di sini ada ide bisnis. Jadi di sini juga masalah ini masalah yang bisa dijadikan sebagai ide bisnis adalah masalah yang dialami oleh banyak orang, ya. Jadi itu lebih berpeluang ketika masalah yang ada itu memang permasalahan semua orang, ya. Contohnya tadi si bayi kecil itu kan permasalahan para orang tua. Banyaknya orang tua di sekitar kita yang memang sangat memerlukan. Kemudian ide bisnis.
ide bisnis di sini adalah masalah dari seseorang, banyak orang, atau dari suatu organisasi untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan. Caranya diperbesar, kenapa semakin banyak kecil sampai hilang. Ulang dulu. Ibu mau semangatnya, katanya tadi sudah pilih nomor 5. Kobar-kobar apinya, kenapa pas membaca menurun. Oke. Ibu bersamaan lagi, tapi dikeraskan suaranya. 1, 2, 3. Masalah dari seseorang, banyak orang, atau dari suatu organisasi untuk mengerjakan suatu masalah yang telah diidentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan, masyarakat, apabila gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan, dijalankan berhasil. Ada yang sudah berhasil. Bacanya cuma di awal, bacanya juga cuma di akhir. Kemarin ya seperti itu. Kemarin memang ini. Oke. Kita lanjut. Jadi itu perbedaan masalah dan ide bisnis, ya. Jadi masalah itu kesenjangan atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Sedangkan kalau masuk di ide bisnis, memecahkan suatu masalah yang telah teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan atau masyarakat. Nah, sekarang sebelum kita masuk di peluang usaha, kira-kira dari apa yang sudah kita bahas di awal, kira-kira ada tidak yang bisa mengartikan apa itu peluang usaha? Oke, Prilly, silakan. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Terima kasih. Oke, digunakan untuk mencapai tujuan, suatu tujuan. Itu menurut rilis. Ada yang lain? Ada? Oke, kalau tidak ada kita bahas lagi ya. Nah, di sini peluang itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama kesempatan, dan untuk peluang itu adalah kesempatan, dan usaha itu adalah upaya mencapai tujuan. Nah, kalau di sini sudah tahu pengertiannya, sudah lihat peluang itu kesempatan, usaha upaya mencapai tujuan. Kira-kira itu mungkin sudah bisa kalian berpikir bahwa peluang itu seperti ini, ya. Oke. Peluang usaha adalah Suatu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Jadi suatu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kita akan bahas sebentar sumber daya seperti apa. Nah, di sini ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi seseorang berwirausaha atau membuka sebuah usaha tentu memiliki tujuan, ya, tujuan. Sekarang sebelum kita bahas lebih jauh, Ibu mau tanya dulu, kira-kira tujuan dari berwirausaha itu apa? Kalian nanti kalau ingin membuka sebuah usaha atau ingin menjadi seorang wirausaha, kira-kira tujuan kalian apa sih untuk berwirausasaha? Mendapatkan keuntungan berupa apa? Uang. Oke, uang ya. Berarti tujuannya itu adalah untuk mendapatkan uang. Kemudian menjadi sukses. Nah, kalau sudah sukses, kita bisa dikenal oleh banyak orang. Kalau sudah kaya juga sudah percaya. Oke ya. Jadi itu tujuan. Jadi seseorang berwirausaha itu ya mungkin sama seperti kita ya. Jadi adik-adik juga di sini, ibu dan masyarakat juga itu tujuannya untuk berwirausaha itu ya tentu untuk memiliki untuk memperoleh keuntungan berupa uang atau kekayaan, kesuksesan, kepuasan batin, popularitas dan status sosial. Jadi kalau
kita lihat sehari-hari kita semakin kaya, semakin apa? Dihormati, dihargai. Nah, kita tidak bisa ini ya mengingkari bahwa ya memang kalau orang adil itu terkadang cara pandangnya orang berbeda, ya kan? Nah, tapi itu bukan membuat kita semakin merasa bahwa kita tidak mampu, tapi itu justru bisa menjadi apa? Ketika ada perbedaan pandangan orang tentang yang si kaya, si miskin, menjadi motivasi, betul. Jadi, saya juga harus dipandang ini. Saya harus kerja keras. Saya harus juga punya usaha, ya. Jadi kalau sudah ini kamu ini orang tidak ada, langsung pergi di rumah menangis. Kenapa saya dilahirkan dari ini, dari orang ini? Nah, kan biasa ada begitu kan. Tapi semoga itu hanya ada di drama, ya. Oke. Jadi sumber daya yang dimaksud di sini adalah dapat berupa uang atau modal. Kemudian harus juga punya pengetahuan. Kemudian skill. Kemudian relasi yang luas dan aman. Oke. Ya. Mengidentifikasi besar kecilnya peluang usaha. Yang pertama apa? Ada tidaknya kebutuhan permintaan masyarakat terhadap produk. Definisi kebutuhan selalu sering, jarang, tidak pernah. Karakteristik konsumen, usia, jenis kelamin, agama, pendapatan, pekerjaan. Daya beli konsumen, ada tidak banyaknya lisan. Ada yang paham tidak di pertama? Ada tidaknya kebutuhan permintaan masyarakat terhadap produk. Maksudnya ini apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Jadi ketika kita akan membuat suatu produk seperti yang kita bahas tadi, bahwa tentu harus juga sesuai dengan permintaan masyarakat. Contohnya apa? Kalau misalnya siapa si Farel buka showroom mobil, si Neni buka warteg, tahu warteg kan? Atau tempat makan, ya. Bandingkan, kira-kira kalau menurut analisa kalian atau observasi kalian, mana yang lebih laku kalau di daerah kita di Kabupaten Mamasa? Warteg. Kenapa? Tidak terlalu mahal. Nah, ada yang lain. Kalau dari Neni ya memang itu betul bahwa tidak terlalu mahal. Yang lain, kira-kira kenapa usaha Neni akan lebih laku dibanding Farel? Kita aminkan ya. Amin. Farel kaget kalau tiba-tiba diaminkan buka showroom mobil. Kira-kira kenapa? Kalau selain Neni, Aprilis, Adel atau yang lain, kenapa usaha Farel akan lebih usaha si Neni akan lebih laku dibanding dengan Farel? Kenapa? Karena apa? Itu kan dua usaha yang perbandingannya kan sangat jelas dan berbeda, ya. Nah, kira-kira kalau Farel, ini kan berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini. Kalau misalnya kenapa lebih laku usahanya Neni daripada si Farel? Kenapa? Kenapa Rivaldo? Kenapa Prilis? Kenapa usahanya si Farel ini akan lebih lebih laku punyanya si Neni daripada si Farel ini? Kenapa? Kenapa deh? Kalau warteg kan biasa banyak mobil atau motor yang lewat, biasa sih orang. Jadi karena kalau menurut Adel itu karena kebutuhannya memang atau mungkin lokasinya si Adel ini bisa mengundang orang banyak untuk makan, ya. Orang lewat, mobil, motor, mungkin pejalan kaki juga kalau lapar bisa singgah. Kalau yang lain bagaimana? Kalau kita lihat di sekitar kita, contohnya masyarakat Mamasa saja, kira-kira kenapa? Kenapa showroom mobil ini
tidak akan tersentuh kalau di Kabupaten Mamasa. Kenapa? Ya, di sini yang lain kenapa? Kasih satu saya jawaban. Jangan benar-benar pikirkan, oh karena ini, karena betul, karena mahal sekali, ya kan? Pikirkan itu ketika Farel membuat showroom mobil, siapa yang mau beli? Kita tidak punya uang. Intinya kan begitu, kita tidak bisa bilang bahwa kita yang tidak punya uang sehingga usahanya Farel tidak laku. Karena apa? Farel membuat sebuah usaha tidak sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat, ya kan? Nah, sementara si Neni ini membuka sebuah usaha berdasarkan karena memang masyarakat butuh makan. Tapi tidak semua semua butuh makan, tapi kan banyak yang tidak memasak, ya kan? Ada misalnya pekerja kantoran tidak sempat lagi pulang ke rumahnya memasak, otomatis dia akan membeli makanan. Jadi itu perbedaannya ketika membuka usaha sesuai dengan permintaan masyarakat dengan tidak, ya kan? Paham perbedaannya? Ya. Oke. Kemudian frekuensi kebutuhan hampir sama, selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Selalu ke orang beli mobil, sering ke orang beli mobil, selalu ke orang makan, jarang ke orang beli mobil, atau bahkan ke tidak pernah. Ya kan? Bagaimana? Itu kan sudah bisa dianalisa. Wah, saya selalu makan, itu jelas. Artinya itu akan menentukan si wartegnya Jenny. Oh, saya sering makan, tentu itu. Tapi kalau kita balik ke tempatnya si Farel, selarukah kita beli mobil? Tidak. Seringkah kita beli mobil? Tidak. Jarangkah kita beli mobil? Tidak pernah kita beli mobil? Ya, tidak pernah. Ya kan? Tidak pernah, kecuali mobil-mobilan. Sekarang kita juga bisa lihat kalau membuka usaha itu kita bisa lihat dari karakteristik konsumen, usia, jenis kelamin, agama, pendapatan, dan pekerjaan. Jadi yang paling kita bahas di sini adalah jenis kelamin. Jangan sampai si Eca buka toko pakaian hanya pakaian perempuan. Tidak pikir oh laki-laki juga pakai baju. Laki-laki juga membutuhkan pakaian. Tidak mungkin si laki-laki mau pakai dalam rok, ya kan? Atau pakai dasternya mama-mama, ya kan? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Ternyata itu juga penting kalau membuka sebuah usaha. Kalau misalnya toko pakaian, kosmetik itu harus dilihat. Kemudian juga kalau misalnya dari usia, kita buat ini semua baju-baju yang baju Korea yang lagi laku, ternyata nenek-nenek yang mau beli baju. Sudah kebayang kan bagaimana sih nenek-nenek mau pakai baju-baju yang kita lihat baju zaman sekarang kekurangan bahan. Kalau neneknya sih kalau mau beli baju mau pakai baju itu ya itu pentingnya. Jadi menurut Eca saya akan buka daster, buka usaha daster, ya betul, karena mungkin targetnya Eca ini adalah para ibu, para orang tua, kemudian nenek-nenek, kan? Yang jelas bukan kakek-kakek, ya. Oke, sekarang daya beli konsumen. Kemudian ada tidak banyak sedikit pesaing. Kita juga harus pertimbangkan itu. Ketika kita tidak memiliki pesaing, ya, ada dua faktor, menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Iya, kira-kira kalau misalnya kenapa Ibu bisa katakan dua sisi, positif dan negatif? Kalau misalnya ada saingan dan tidak ada saingan. Kalau tidak ada saingan menguntungkan, ya. Tapi kira-kira kenapa tidak ada pesaingnya kita nanti? Karena apa? Dikeraskan suaranya. Jangan ragu-ragu, ini Rivaldo dari tadi mau menjawab tapi pelan-pelan sekali. Tidak sesuai dengan yang nomor 5, semangat yang berapi-api. Oh, nomor 4.
belajar. Itu salah ya, karena tugas kalian kan memang harus belajar. Oke, kira-kira kenapa Ibu bisa katakan untungnya tidak ada pesaing? Ada dua. Kalau kita tidak memiliki pesaing itu positif dan negatif. Kenapa? Kira-kira menurut kalian? Kalau ada pesaing untungnya, kalau tidak ada pesaing untungnya apa? Kalau tidak ada pesaing untungnya kenapa bisa? Kan itu dua pertanyaan. Ada muncul tapi tidak bisa dikeluarkan. Kalau begitu tulis. Kenapa? Yang lain sambil tunggu Eca berpikir. Yang lain juga berpikir. Oh, saya kira mau menjawab, ternyata mau ke kamar mandi. Oke, silakan. Ya, yang mau izin silakan. Ya, sambil berpikir kita bahas. Jadi untungnya kita tidak punya pesaing, ya. Artinya usaha yang kita buat itu akan laku karena orang yang membeli itu hanya di tempat kita. Kemudian negatifnya itu apa? Jangan-jangan yang usaha yang kita buat itu memang tidak diminati oleh masyarakat, ya kan? Seperti Farel. Farel ini kenapa tidak ada sainganku ini showroom mobil? Kenapa ini sepanjang masa saya telusuri tidak ada yang jual showroom mobil? Tidak ada yang buka. Kenapa? Karena memang masyarakat tidak membutuhkan itu. Tidak selamanya masyarakat selalu membeli mobil, ya kan? Jadi itu kenapa ada untungnya dan tidaknya. Oke. Nah, di sini ada sumber peluang usaha. Yang pertama itu dari diri sendiri. Kemudian dari lingkungan, dari konsumen, dari perubahan yang terjadi. Kita bahas satu persatu, yaitu dari diri sendiri. Yang pertama ada hobi, keahlian, dan pendidikan atau pengetahuan. Kira-kira contoh usaha yang dari hobi itu seperti apa? Memasak, menjahit. Ya, betul. Itu bisa dijadikan sumber peluang usaha karena hobinya si Neni memasak, hobinya Eca menjahit, apa lagi? Ya, hobi makan. Nah, itu hobi yang tidak memberi keuntungan. Ya. Nah, yang lain, kalau Farel hobinya apa? Games. Ya, itu dirubah ya karena tidak menguntungkan. Kalau kita sudah tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan atau hobi kita itu tidak baik, itu sebaiknya dihentikan ya. Jadi lebih baik mencari hobi yang memang bisa memberi keuntungan untuk diri kita, ya kan? Kalau misalnya main game, hobinya itu bisa merusak tubuh. Kalau begadang, kurang tidur, bisa merusak bagian organ-organ tubuh itu, ya kan? Yang lain, kalau di kelompok ini, kalau di sebelahnya kan hobinya memasak. Dari memasak itu bisa membuka sebuah usaha. Terus kalau menjahit, ini menjahit ini yang lagi tren di Mamasa sekarang. Kita bisa lihat ya, seluruh penjahit yang ada di Mamasa itu tidak ada yang kosong. Pokoknya setiap hari itu ada terus orderannya. Kalau di sini dari Hera, kira-kira hobimu apa Hera? Yang bisa menguntungkan? Memasak juga. Oh, nanti ini banjir rumah makan. Kalau yang kedua, hobimu apa? Berarti kita bisa nanti tes memasaknya. Adel? Berenang. Nah, nanti jadi atlet, jadi bisa memberi keuntungan. Kalau Prilis?
Kalau terkadang itu kita merasa bahwa hobi saya ini tidak berguna karena cuma memasak, ternyata bisa memberi keuntungan, bisa menjadi sumber peluang usaha. Kemudian keahlian, kira-kira keahlian kalian di sini apa? Atau ada yang sudah sadari, wah saya ini ahli di sini. Kalau memasak tentu ya keahlian saya memasak, ya kan? Menjahit, ya, apakah memang sudah bisa menjahit ya, Cak? Oh, berarti memang sudah ada bakat. Kemudian pendidikan dan pengetahuan itu juga penting. Nah, ketika kita juga memiliki pendidikan atau pengetahuan, jadi kita sudah tahu bagaimana cara melihat sumber peluang usaha dari pendidikan yang kita miliki. Kemudian dari lingkungan. Kalau dari lingkungan ini biasa juga usaha dari orang tua. Kalau orang tuanya memang sudah punya usaha, itu kita bisa lanjutkan. Kemudian lingkungan rumah, kemudian kebiasaan kalian, itu bisa juga menunjukkan sumber peluang usaha. Kemudian dari konsumen, saran konsumen, keluhan konsumen, permintaan konsumen, dan harapan konsumen. Kenapa bisa sumber peluang usaha juga bisa berasal dari konsumen? Kenapa? Karena apa? Misalnya kantin di sekolah kita. Ya, misalnya kantin yang ada di sekolah kita. Jadi kalau pergi di kantin, Bu, saya mau kalau misalnya Ibu juga adakan pisang goreng. Jangan hanya bakwan terus. Nah, itu bisa dijadikan sebagai ibu kantin, itu bisa menjadikan sebagai peluang apa? Peluang usaha. Karena bisa memberi keuntungan. Jadi saran yang diberikan atau keluhan yang diberikan konsumen itu bisa memberikan peluang. Karena bisa memberikan keuntungan untuk ibu kantin. Nah, itu maksud dari konsumen. Kemudian dari perubahan yang terjadi. Kalau dari peraturan pemerintah yang menurut kalian yang memberi keuntungan kemarin apa? Waktu apa? Ya, kasih keras apa? COVID-19 itu walaupun itu sebuah masalah, tetapi itu bisa memunculkan sebuah peluang usaha. Peluang usaha yaitu apa? Iya, Pesan online makanan dari rumah karena tidak boleh keluar. Tapi bagaimana yang mengantar makanan? Keluar. Jadi yang paling mendominan yang bahkan masih berlaku sampai sekarang kira-kira apa? Masker. Itu kan memberi keuntungan untuk penjahit. Yang kemarin penjahit hanya menerima baju, sekarang ribuan masker dipesan oleh sekolah, kemudian sudah jual masker sendiri. Itu bisa memberikan keuntungan. Nah, itu perubahan yang terjadi dari pemerintah. Oke, sebelum Ibu kasih tugas, karena semua semangatnya mulai menurun, kita games dulu. Berdiri dulu semua, kasih rileks badannya. Jadi yang tegang-tegang ototnya, angkat tanganmu. Berdiri. Oke. Kira-kira ada tidak satu games yang bisa membuat kalian semangat? Ya, oke. Eca, pimpin. Jadi habis ini kita buat janji ya. Jadi habis ini semua sudah harus kembali semangat. Oke. Jadi bilang dulu semangat. Semangat. Oke. Berarti nih kalau sudah games lebih semangat lagi. Oke. Eca, mundur dulu, nanti bagaimana baku tabrak-tabrak kalau Oke, mulai. Oke, Cak. Ada.
Mulai nih, jangan ketawa. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki. Games bukan games Ya, tidak apa-apa. Yang penting kalian merasa Semangat. semangat, rileks juga, tidak bosan juga. Ya, sudah. Sudah semangat. Nah, sekarang ibu mau kalian praktekkan kembali yang gambar nomor 5. Bagaimana tadi nomor 5? Oke, bagus sekali. Nah, terima kasih dulu kembali. Kalau ibu masih lihat ada yang mengantuk, ibu suruh cuci muka. Ya. Ada yang mau tidur? Ya, baru sudah game, sudah mau tidur. Jadi sudah harus ada semangat barunya ya. Jadi ketika ada kesulitan sudah tahu sudah tadi semangatku ini sudah luar biasa. Oke. Sekarang waktunya kuis ya. Jadi ada 2 nomor. Yang pertama 3 contoh peluang usaha ya, silakan dibaca. Ibu mau kalian tulis di kertas selembar. Ya. Oke. Silakan dimulai. Soalnya ada di depan. Tunggu ya. Jadi perwakilan sebentar, siapa yang mau bacakan jawabannya, kita refleksi sedikit. Rilis, Leni, silakan dikerja Leni. Siapa lagi satu? Eca, Rivaldo atau siapa? Jadi 1-2 orang lah cukup. Sebelum kita masuk diskusi. Jadi fungsi dari ibu memberikan kues ini untuk menguji kira-kira materi yang kita sudah bahas tadi kalian memang betul-betul paham atau belum. Jadi itu akan dilihat dari cara kalian menjawab kuisnya.
Bagaimana? Ada masalah? Sudah, Bu? Sudah, tunggu yang lainnya. Bagaimana cara wirausaha menciptakan produk yang mampu menarik konsumen? Ya, tidak ada masalah ya, tidak ada kendala dalam menjawab ya.
kira-kira contoh peluang usaha yang berpotensi di daerah kita itu apa? Jadi kita kan sudah sering lihat yang paling laku di daerah kita itu usaha seperti apa. Ya, di sini kelompok sini silakan bertanya kalau memang ada yang pertanyaannya yang tidak dipahami. Sudah Pak Leo? Sudah? Sudah Bu? Yang lain sudah semua ya? Sudah? Kelompok di sini? Sudah. Oke. Sebelum Ibu kumpul, 1-2 orang dulu ya untuk bacakan jawabannya. 1 orang mewakili nomor 1, 1 orang mewakili nomor 2. Yang mau duluan? 3 contoh peluang usaha. Apa? Berdiri yang mau menjawab. Kan tadi sudah banyak contoh peluang usaha, sumber peluang usaha. Yang lebih banyak itu dari hobi. Rasa saja ya, hobi saya memasak. Oh itu kan bisa jadi contoh peluang usaha. Hobi saya menjahit, itu juga bisa.
Siapa yang mau menjawab? Nomor 1. Contoh peluang usaha. Ya, silakan. Adel. Jadi 3 contoh peluang usaha yang tidak langsung di daerah kita yaitu dengan menjual kopi atau menjual keripik, dan bisa juga menjual bunga dari barang bekas yang dibuat dari kerajinan sendiri. Ada lagi? Itu saja, Adel? Oke. Jadi kalau memang berdasarkan apa yang sudah kita lihat atau memang kita juga sering menjadikan sebagai apa? Kita juga menyediakan di rumah kita, yaitu apa? Kopi kan? Dan memang itu kopi memasak sekarang memang berpeluang ya. Kemudian keripik juga ada, biasa dijadikan orang sebagai oleh-oleh. Jadi memang itu memang juga berpotensi. Kemudian juga kalau misalnya yang ketiga yang dimaksud oleh Adel itu yaitu dari barang bekas. Ketika kita membuat barang bekas itu menjadi sesuatu yang simple tapi elegan, itu bisa memiliki harga yang mahal, bisa dijadikan hiasan rumah, ya kan? Jadi itu 3 contoh mewakili dari adik-adik sekalian. Kemudian ada yang bisa menjawab nomor 2? Produk yang diproduksi harus mampu menarik konsumen. Bagaimana cara wirausaha menciptakan produk yang mampu menarik konsumen? Oke, Neni. Produk yang diproduksi harus mampu menarik perhatian konsumen. Bagaimana cara wirausaha menciptakan produk yang mampu menarik konsumen? Adalah yang pertama, melalui pemanfaatan media sosial. Yang kedua, promosi atau memberikan produk secara gratis. Dan yang ketiga, perusahaan Anda harus menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Oke. Terima kasih Neni. Ya, betul apa yang disampaikan Neni juga, bahwa yang pertama tadi apa Neni? Bisa melakukan promosi lewat media sosial, jadi Facebook, Instagram, WA itu dipergunakan, jangan hanya ya, contohnya itu ya, itu mungkin yang sering. Nah, kemudian yang paling ini kita cuman nonton atau apalah, lihat-lihat statusnya orang. Nah, lebih baik itu dipergunakan sebagai media promosi. Kemudian juga kemasan kita juga harus baik ya. Jadi jangan asal dibuat, supaya itu jadi seseorang bisa tertarik dengan produk kita ketika kita membuat desainnya yang memang kreatif ya. Oke. Terima kasih untuk Adel dan Leni untuk jawabannya. Nah, sekarang silakan dikumpul pekerjaannya. Nanti pertemuan berikutnya Ibu bagikan. Kalian bisa lihat nilainya. Tetap di tempat dulunya, nanti Ibu yang ini. Sini. Kenapa senyum-senyum Marta ya? Jadi pertemuan berikutnya Ibu akan bagikan nilainya. Ibu akan kasih nilai. Yang mana lagi yang belum? Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Sekarang kita masuk dalam tugas diskusi. Nah, pembelajaran kita hari ini itu akan dibagi menjadi 2. Yang pertama pengetahuan itu yang tadi kita sudah bahas materi, ya. Yang kedua keterampilan, ya. Kalau kita sudah bahas keterampilan, artinya
kita akan melakukan pembelajaran berbasis prakarya. Karya. Jadi kalau kita sudah kalau di pembelajaran produk kreatif kewirausahaan, kalau kita sudah bahas tentang keterampilan, artinya kita akan membuat sebuah karya. Yaitu pembelajaran kita akan berbasis project, ya. Tapi kalian kan biasanya mengenalnya karya ya, membuat karya. Oke, jadi kita buat seperti itu saja. Tunggu ya. Nah, untuk keterampilannya akan diminta untuk menghasilkan satu produk atau satu jasa yang sesuai dengan ide kreatif yang dimiliki. Artinya kalian membuat karya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang kalian punya, ya. Jadi jangan membuat sesuatu yang memang kalian tidak bisa buat. Jadi makanya akhirnya dibuat seadanya saja. Sudah paham untuk pertanyaan ini? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Nah, sebelum kita masuk, tugas diskusinya buat kelompok dulu. Kalau kita kan ada 12 ya, berarti kita bagi 3-4 kelompok. Sudah? Kita tentukan dulu yang mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 3. 1. 1. Wah, hebat ini. Kelompok 4 berarti ya. Nah, tugasnya itu ya, simak baik-baik. Silakan kalian analisis usaha yang cocok di sekitar kita. Contohnya kita ambil contoh di sekolah saja ya. Jadi kan kalian sudah tentukan kira-kira targetnya siapa. Kalau kalian membuat sebuah karya harus juga sudah ditentukan. Saya membuat karya ini saya tujukan untuk ini. Kemudian kalian tentukan satu produk yang akan dihasilkan yang berpeluang untuk dijadikan usaha. Ya? Sudah paham untuk pertanyaan ini? Untuk tugas diskusinya? Sudah? Oke. Sekarang buka komputer. Cari di YouTube contoh karya-karya yang berhubungan dengan prakarya kewirausahaan. Ya. Tapi kalau dicari di YouTube disesuaikan juga dengan kemampuan kalian dan dengan yang memang dibutuhkan, ya, yang memang ada di sekitar kita. Jadi harus dilihat yang harus juga dilihat dengan materinya mudah didapatkan atau bahannya mudah didapatkan. Oke? Silakan cari di internet ya, di YouTube saja lebih banyak itu. Referensi yang bisa kalian jadikan contoh.
Nah, kalau ada kesulitan atau kendala-kendala silakan bertanya ya. Setelah buka YouTube, nah tentukan sumber, bahan, dan kemudian bagaimana merancangnya atau pembuatannya ya. Tentukan juga modalnya. Kira-kira biaya yang dibutuhkan. Iya 2000 tapi kan kalau bisa dua pasang kayaknya senior dulu tuh dua warna leh. Sudah bisa. Ya, silakan kalian tentukan dulu sumber dananya, kemudian alat dan bahannya, kemudian bagaimana merancang prosedurnya atau langkah-langkah pembuatannya. Ya, oke. Kalau ada kesulitan atau kendala yang dialami, silakan bertanya. Semua peserta didik harus aktif dalam kelompoknya ya. Semua harus menyumbang saran. Kemudian kalau memang ada yang tidak sesuai, dikritik untuk diperbaiki. Jadi dalam membuat karya, kerjasama sangat dibutuhkan ya, agar bisa menghasilkan karya yang baik. Dengan ukuran yang telah ditentukan. Siapkan pulpennya untuk menulis kira-kira sumber dananya berapa kalau sudah ditentukan. Kemudian alat dan bahannya apa saja. Kemudian bagaimana langkah pembuatannya. Jadi bagi tugas sebaik-baiknya ya. Jadi semua harus berperan. Nanti kan akan dipresentasikan ketika karyanya sudah jadi.
Ini yang plaster apa namanya ini? A plus. Apa? Ini. Ini apa busnya? Bus. Ini aja bro. Ini berbotol. Ini aja kubahnya. Jadi ini yang mau dibuat ya? Semua bisa kan dalam kelompoknya? Jadi kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Kesulitannya juga harus pertimbangkan mulai dari bahannya kira-kira mudah tidak didapatkan. Apa yang bisa? Tidak ada bahan yang ini. Apa tuh? Kayak yang ini? Kawan. Ya sudah kemudian Lalu ini Ukur dulu flu dan ini belum konsentrasi ini apa tuh? Lemon ini. Sirsa. Iris-iris kalian. Ini pakai ini apa? Dia apa namanya? Ntar baru diikat, dipegang. Kayak melakukan yang sama sih tadi. Siapa namanya? Ya siapa? Dia buka ini. Semua bisa jadi buat dalam satu kelompok. Jadi cari yang memang kalian semua bisa ya. Nanti berganti-ganti. Jadi ini nanti jadi hiasan rumah. Kalau targetnya nanti di mana? Sekolah memang. Bisa juga ditawari kayak dulu, kemudian nanti dijadikan hiasan kelas.
Enggak bisa kan gitu apa tahu kan Coba ada yang bisa. Jadi nanti kalau pakai apa? Nanti nggak ada. Harganya memang ada yang tempat. Iya, ada. Jadi tulis memang sudah ditulis. dia mau bilang apa Apa ini? Double tip, double tip. Udah habis. Berarti bawa tahu di mana ya mas? Jadi kira-kira bisa mana yang ya itu modal itu ya, tapi dia ingat kan dia kalau misalnya bisa buat begini pasti laku kan kalau bukan ini gua mata gua Terima kasih.
Bukan ini. Dalam. Siapa? Ini toh. Ini dulu. Ini. Aja. Ayo. Sebagai apa? Ada bunga lah. Bagi dan bunga. Badan rumput ya. Yo. Ini kayak Ya. mana diganti itu? Iya di dia. Oh, yang diputar ya? Bukan dipanas juga. Padahal sih juga. Tapi bisa juga dapat lemnya. Jadi lingkari yang pakai uang kan dari bahannya. Kalau gunting dia banyak. Iya. Soalnya ada lem tembaknya sih. Dia juga kan pakai. Kalau karung juga bisa pakai. Ya. Cukup ya, sudah selesai ya. Oke. Silakan perbaiki tempat duduknya kembali. Pas banget, sudah selesai juga di sini. Pas banget ya. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang karena kita sudah menentukan produknya, kemudian kita juga sudah merancang sumber dananya, alat dan bahannya, kemudian cara pembuatannya ya. Oke. Sekarang kita sepakati kapan kita buat. Hari Selasa, berarti sesuai dengan jam pembelajaran kita ya. Jadi semua bahan yang sudah dibuat harus sudah siap dan hari Selasa itu sudah dibawa ke sekolah dan kita langsung eksekusi ya. Sepakat ya? Oke. Kemudian kita juga sudah tahu jadwalnya. Nah, kemudian apa lagi ya? Itu saja ya. Kemudian ini yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Pembuatan proyek berdasarkan jadwal yang sudah kita sepakati. Kemudian mempresentasikan hasil yang telah kita buat. Kemudian guru dan peserta didik pada akhir pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas. Jadi kita akan lihat kekurangan dari karya yang kalian buat atau kelebihan yang kalian buat ya. Dan kita lihat apakah memang betul-betul berpeluang. Oke? Nah, sudah itu
pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Cepat. Ada? Ya. Jadi diingat-ingat dulu, kira-kira kita tadi sudah belajar apa. Kemudian disimpulkan apa yang kalian dapat. Satu orang saja mewakili. Silakan berdiri yang mau Oke, Aprilis, silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pada dasarnya, peluang usaha adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang bisa berupa uang, bisa berupa popularitas, status sosial, dan yang lainnya. Yang kedua, ada beberapa sumber yang bisa mendatangkan peluang usaha, yakni dari diri sendiri, lingkungan, perubahan yang terjadi, serta dari konsumen. Terima kasih. Terima kasih, Aprilis. Ya. Ibu mau kita baca sama-sama poin terakhir. Ya. Kesuksesan memanfaatkan peluang usaha tidak terlepas dari proses pertimbangan dan kerja keras. Lebih baik jika kita memilih dan menjalani bidang usaha sesuai dengan kesukaan dan kemampuan yang dimiliki dan kemampuan yang dimiliki. Oke. Jadi lebih baik kita membuka sebuah usaha berdasarkan hobi atau apa yang kita sukai ya, karena itu akan menghasilkan hasil yang baik karena kita senang melakukan usaha itu ya. Jadi itu inti dari pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap apa yang sudah kalian dapatkan hari ini boleh bermanfaat untuk kalian, boleh kalian terapkan ketika suatu saat akan membuka usaha, sudah ada bekal yang kalian miliki. Jadi harapan ibu, ilmu yang kalian sudah dapat betul-betul kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih untuk semua partisipasinya, untuk sudah terlibat dalam pembelajaran kita hari ini, untuk semangatnya. Nah, terima kasih untuk itu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu persilakan satu orang siswa untuk memimpin kita berdoa. Ya, yang mau berdoa, perbaiki tempat duduknya. Siapa yang mau berdoa? Oke, Eca, silakan. Teman-teman, Tuhan Yesus, terima kasih atas Oke, terima kasih Eca. Ya. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.